Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi an'amana bi ni'matil iman wal islam wa nusalli wa nusallimu ala khairil anam nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Jamaah rahimakumullah, kembali kita berkumpul bersama dalam majelis ilmu kita tiap malam Jumat. Kita masih menyelesaikan pada bab ilmu huruf. Masih ada 3 huruf yang tersisa, yaitu lam, alif, hamzah, dan ya. Pengertian ilmu huruf kembali kita uraikan sedikit, bahwasanya awal-awal terjadinya ilmu huruf ini adalah ketika seorang Yahudi bertanya kepada Nabi kita, bahwasanya ketika itu di samping beliau ada sepupu beliau yang bernama Ali. Seorang Yahudi menanyakan, kalau di dalam Islam ada yang namanya huruf hijaiyah. Lalu Yahudi bertanya makna dan arti daripada huruf per huruf itu. Kemudian Ali meminta ia yang menjawab pertanyaan seorang Yahudi. Kemudian seraya Nabi berdoa dan meminta, bermohon kepada Allah agar semua jawaban Ali itu dibenarkan atau tidak menemukan kesalahan di dalam jawaban. Maka dari alif sampai ya diterangkan oleh Ali dan semuanya benar. Maka seketika itu seorang Yahudi tadi langsung masuk Islam. Itu awal-awal dulu. Di sini banyak yang mempertanyakan tentang ilmu huruf karena langkahnya apa, jarang orang menjelaskan. Lalu berpendapat atau berpaham seolah-olah Nabi tidak pernah mengajarkan tentang ilmu huruf, bahwa Nabi secara rinci tidak menyebutkan huruf, tapi di dalam surah Al-Fatihah Nabi sudah memberi isyarat tentang ilmu huruf. Makanya dikatakan 6.666 ayat terhimpun di dalam suratul Fatihah semuanya. Jadi kalau kita membaca ayat Quran, maka semua yang dijelaskan pada ayat Quran tersebut adalah telah dijelaskan di dalam Al-Fatihah. Itu maksudnya. Makanya terhimpun di dalam suratul Fatihah. Kemudian 7 ayat Fatihah itu sudah dijelaskan atau terhimpun ke dalam kalimat Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian Bismillahirrahmanirrahim terhimpun kepada huruf alif. Maksudnya apa? Yang Bismillahirrahmanirrahim itu kada ada. Kalau kada ada roh yang disebut dengan alif. Kemudian huruf alif pun, roh pun tidak akan ada, tidak akan bisa berkembang juga kalau kada ada huruf ba. Artinya ketika roh ditanya man anta man ana, seandainya jawabannya salah terus, kada ada bujurnya, kada akan ada yang namanya Bismillahirrahmanirrahim. Maka adanya huruf alif pun ada tertumpu kepada huruf ba atau persaksian. Maka huruf ba terhimpun atau bertumpu lagi kepada titik di bawahnya. Maksudnya apa? Karena dari titik itulah muncul semua huruf-huruf yang ada, atau dari titik itulah muncul semua alam semesta beserta isinya. Nah itu maksudnya. Nah dari sini banyak bingung. Kita belajar ilmu huruf itu, yang pertama kita mempelajari makna.
Jadi kita mempelajari makna apa garangnya makna. Nah, kita sedikit lah makna. Kita pun belajar juga sudah ada yang disebut dengan sifat 7 ya, dari salabiyah, nafsiyah ya, kemudian ma'ani, maknawiyah ya. Jadi dari 4 sifat pecah menjadi 7 lagi. Inilah yang disebut dengan sifat ma'ani. Maka kita akan membedakan bahwa huruf itu ada mengandung makna. Pada saya jauh-jauh bahasa Indonesia aja, misalnya lidah kita itu berkata aduh, bisalah kita mencari arti aduh itu apa. Coba, ketika orang merasakan sakit di dalamnya, kada kau berdiam, tak keluar aduh, berarti aduh itu maknanya apa? Itu maksudnya berarti kata-kata aduh itu adalah maknawiyah, wujud daripada rasa sakit di dalam. Berarti aduh itu sebenarnya rahasia di dalam aduh itu adalah sakit, kesakitan. Nah, itu maksudnya. Kita belajar ilmu huruf itu, makna hurufnya, supaya kita paham makna hurufnya. Maka ketika kita membaca di dalam Al-Quran, ayat apa aja, contohnya yang paling selalu kadang-kadang pernah tak tinggal dibaca bismillah. Aduh, saya bismillahirrahmanirrahim dahulu, bismillah aja. Ada huruf ba-nya, ada huruf sin-nya, ada huruf mim-nya, kemudian alif lam lam ha. Lalu kita akan baca bismillah diawali dengan huruf ba. Belum lagi kepada sejarah asal kata bismillah apa, yang disebut dengan ismullah, ternyata alif juga dahulu. Nah, itu maksudnya. Lalu ketika alif ini sudah nampak, itu jadi ba. Nah, di sini kalau kita kada tahu makna hurufnya daripada ba, oh ternyata ba adalah persaksian yang nyata. Ia mengenali dirinya, berarti ia mengenali Tuhannya, berarti ia melihat. Ketika ia membaca bismillah, maka yakin siapa yang membaca, siapa yang dibaca, siapa yang mendengar. Kan itu. Tapi kalau mengerti terjemah aja, ketika membaca bismillah lalu tafsirnya melayang kemana-mana, bismillahirrahmanirrahim atau bismillah aja, yang penting membaca bismillah. Tapi kada tahu rahasia bismillah, terjadinya bismillah dari mana rahasianya. Nah, itu makanya kita belajar ilmu huruf itu agar kita memahami dari ayat per ayat, kata per kata. Itu tujuan kita. Jadi ilmu huruf ini Nabi sudah mengajarkan atau mengisyaratkan di dalam surat Al-Fatihah. Kemudian banyak terjadi lagi di dalam Isra Mi'raj. Banyak terjadi lagi di dalam sebuah pertanyaan sahabat kepada Nabi itu. Ya kan? Cuma kita kurang referensi membaca sejarah-sejarah atau yang disebut dengan kitab tarikh. Kitab tarikh itu kan sejarah di mana menceritakan kejadian-kejadian Nabi itu di dalam berdakwah. Banyak pertanyaan yang muncul, sehingga dari pertanyaan itu ada mengandung huruf. Jadi ada sejarah semuanya. Sedangkan bahasa Indonesia aja itu sangat jelas sudah banyak. Oh mantap ya. Kata-kata mantap itu apa? Dan menunjukkan sesuatu itu betapa bagusnya atau betapa. Kata-kata lagi diungkapkan tenang, lalu kata-katanya mantap, apa nampas ya? Kata-kata aduh, ya, berarti menunjukkan betapa nang di dalam itu tak keluar. Itulah kita tujuan belajar ilmu huruf ini. Pada malam hari ini kita sampai di lam alif. Ya, jadi lam alif ini ada sebutannya tahu alif lam. Lalu sebutannya lam alif. Lam alif disimpulkan pada batang tubuh, yaitu pada jasmani secara keseluruhan. Nah, apa bedanya dengan hamzah? Sedangkan hamzah memenuhi segala jasmani luar dalam. Nah, kalau lam alif ini jasmani keseluruhan, berarti batang tubuh. Nah, di sini kalau
Alif lam berarti ilah. Kemudian lam tasdid di dalam lafaz Allah untuk penekanan keesaan Allah dalam sesuai dengan perbuatan Allah, segala apa yang berlaku ini adalah dari ciptaan Allah dan wajib mematuhi segala peraturan Allah. Maksudnya apa? Ada sini disebutkan pada kalimat alif lam lam ha, berarti lamnya double. Kalau jadi orang Kalteng, kalau double itu dubel, ya lah. Jadi kalau dalam rumus Arab berarti lam tasdid, 2 buting di dalamnya. Ada penekanan. Nah, di dalam Al-Fatihah ada penekanan kalimat iya. Berarti iya-nya 2 buting. Iyyaka na'budu, hanya kepadamu. Kada ada lagi yang lain. Tuh. Coba kita rasakan, kita tuh meminta iya. Ini betapa urgent atau betapa pentingnya, perlu benar nah sudah kok. Itu bahasanya jangan dibahasakan bahasa kita iyyaka na'budu. Ada lagi yang lain yang kawa menolongi itian dipangkan, itu bahasanya nih. Jangan kita bahasakan iya. Iyyaka na'budu wa iya. Jadi tasdid itu menyatakan penekanan. Ada yang mau lu nggak iya lain kan? Kemudian Allah beda akhirnya. Di mana perbedaannya? Ada yang hilang satu. Penekanannya kurang. Ketika penekanannya kurang, maka akan ada Tuhan-Tuhan yang lain. Ini bahasanya. Nah, lam alif kita dari 7 huruf, berarti dari huruf mim, nun, waw dan ha. Inilah menunjukkan bahwasanya benar kalimat minha khalaqnakum wa fiha nukhrijukum wa minha nu'idukum taratan ukhra, yang asalnya tanah kembali ke tanah. Lihat sebelum huruf mim apa, yaitu lam, menunjukkan batang tubuh. Siapa yang asal dari tanah, yaitu batang tubuh semua. Adakah di muka bumi ini yang kada boleh ke tanah? Nah, tertipu kita dengan kejadian kita. Kada jah India dibakar. Berarti harusnya kan bunyi ayatnya dari api kembali ke api. Harusnya itu bujurai prosesnya dibakar abunya jadi abu. Tidak ada Al-Quran ini yang bertentangan atau berbenturan, tapi ketika kita melihat proses akhirnya agak bertentangan ya. Kemudian ada yang dibuang ke laut pang atau dimakan iwak pang, boleh ke tanah lah aja. Banyak itu, semua akan kembali ke tanah walaupun prosesnya seperti apapun. Tidak ada yang tidak kembali ke tanah. Maka muncul ayat yang berikutnya ya, kullu nafsin za'iqatul maut. Di sini menerangkan, maka tiap-tiap yang berjiwa, mim sudah mendekati, dekat dengan asal maut, kematian ya, bahasa terjemah. Berarti huruf mim adalah dengan nun. Kemudian maka mim dan nun menerangkan adalah kullu nafsin za'iqatul maut. Huruf mim, mautnya kemana? Maka mautnya ini ada yang menunjukkan di huruf wawnya ini, menunjukkan bahwasanya huruf waw adalah gelar orang yang dikatakan mendekat, yaitu orang yang terpelihara daripada keesaan. Bisa kita ambil dalam Al-Waqiah, ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im. Artinya orang-orang yang mendekat. Zaikah yang mendekat berarti orang-orang yang pada mensyirikan, dia terpelihara selama hidupnya, terpelihara daripada segala bentuk kesyirikan. Nah, bentuk kesyirikan inilah
yang paling kita sulit paminan duit. Ada sebuah redaksi, ini dalam hadis kunci yang berbunyi alqi angka ulama ba'da min jawazi bi istiqra. Lepaskanlah apa saja yang tampak, yang terdengar, yang terlihat. Itu perintahnya. Kena lam alif. Maka di sini diperintahkan alqi angka ulama ba'da min jawazi bi istiqra. Lepaskanlah apa saja yang tampak. Nah, kan? Kalau kita melepaskan yang tampak, kan diperintahkan lepaskanlah, bukan tidak dikerjakan, tapi lepaskanlah apa saja yang tampak, baik yang terdengar, terlihat maupun yang dirasa. Dilepas maksudnya, diperintahkan itu. Contoh, ketika kita melihat sesuatu, ini mata dulu, karena sesungguhnya penglihatan dan pendengaran jadi diuji. Jadi mata dulu. Ketika mata dibuka, banyak nang dilihat, lalu perintahnya lepaskanlah segala apa yang tampak oleh mata. Bukan kada dilihat. Timbah sudah melihat, jangan dilihat tenang, bertunduk atau no jadi tutup. Bukan kayak itu maksudnya. Lepaskanlah segala apa yang tampak. Pengertian lepaskanlah itu, oh, yang melihat siapa? Yang dilihat apa? Ketika kita sadar yang melihat siapa, yang dilihat apa, maka siapa yang melihat, siapa dan apa yang dilihat adalah sudah kita menemukan jawaban. Begitu kita menemukan jawaban, itulah ada lagi akwat, itu namanya pengembalian. Kemudian lepaskanlah apa yang dimiliki, dirasa, harta benda, mobil, semua rumah, lepaskanlah. Lepaskan akan apa? Oh, merasa memiliki, ya. Oh, berarti yang itu jadi julung bedah orang elah, sertifikatnya ganti. Bukan itu maksudnya. Ini pemahaman nih, nah kita lepaskanlah segala apa yang kita miliki. Misalnya, kalau pemahaman tadi lepas rumah, mobil, bini, anak, laki dan sebagainya, lepaskanlah. Bila kurang paham, ya nang perpisahan aja sudah begitu aja. Mobil dibuang, TV dibakar, ya, maka kata-kata lepaskanlah. Jadi bedalah lepaskanlah, milikilah. Ini kan kalau bicara dunia ya dunia. Kalau ini perintahnya lepaskanlah segala yang menipumu akan harta dunia itu. Nah, kita berisi apa aja. Sekarang kalau kita merasa memiliki, kenapa kita bisa memiliki dulu itu? Rasa itu datang dari mana? Oh, daripada roh. Habis kisah hilang pulang kita sudah. Harta apa? Dari mana yang kita miliki? Pang dari mana? Apa juga kita miliki? Ternyata roh juga. Nah, ini juga berarti pulang bolehkah itu sudah? Tetamu pulang jawabannya. Amunnya hilang, maulah kita merasa kehilangan. Ada mau merasa kehilangan? Itu maksudnya. Tidak ada merasa kehilangan ini, katanya kita kada mau khawatir. Ada akan khawatir bila kawanan kayak itu. Istiqlal, lepaskanlah apa aja. Jabatan kah? Apa aja. Bukan kada mencari jabatan, bukan kada hendak berjabatan, bukan kada hendak pintar, tapi jangan merasa apapun, merasa ya aku pada kehilangan kesadaran. Nah, jadi kita pemahaman kita ini memang harus jeli, Pak, karena wah ya hadir benarai nyaman gitu aja. Coba aja pada posisi kami juga aja nyaman lah, maka duit kedada ajar, ini kedada ajar, wah ya tetap ya berusaha juga aja, tetap ya bagaimana kan ini bahasa yang sering menjadi bantahan itu. Sedangkan manusia ya jahir, ngarannya kita ini kan jahir. Orang yang jahir ini berarti perkara dia tetap digawi, tapi perintah Tuhan lepaskanlah.
kata-kata lepaskanlah inilah yang nih Bang, kita kalau kita baca terjemah aja ya kan kada mau lagi tadi banyak akhirnya. Nah akhirnya bisa jadi kaum Jabariyah atau Qadariyah. Oh banyak bongo saja berusaha ada sudah bujur-bujur kanyang pak kanyang aja kayaknya mun bujur-bujur beduit pada datang hakina duit jatuh Jabariyah Qadariyah akan muncul karena pemahaman lepaskanlah tadi. Sedangkan di sini lepaskanlah segala gemerlap dunia, ya kan, segala kecantikan, ketampanan, kegagahan, karena semua itu akan merusak kita. Lepas. Kamana melepasnya bulikakan ke asal semua. Bila sudah ke roh tuh bulik kada ada lagi bahasa. Karena roh tuh suci. Roh suci dari hal apapun. Kedudukan roh kada ada baik, kada ada buruk. Kada ada cantik, kada ada gagah, kada ada jelek, kada kau dikatakan karena suci dari hal apapun itu roh. Maka ketika sudah jahir roh tadi baru ada kata-kata kalimat-kalimat yang lain, warna yang lain. Nah itulah pemikiran kita tertipu kepada sesuatu yang tampak. Dapat duit ditampakkan ketika ia berusaha. Parut kanyang ditampakkan, dibuktikan ketika ia sudah makan. Hilang rasa haus dibuktikan, ditampakkan ketika habis kita minum. Nah disinilah yang kita tertipu semua. Bukankah jar Tuhan aku uji pendengaran dan penglihatan, melihat ayat Quran, dibaca mendengar ayat Quran, sholatlah kamu, jadi misalnya perintahnya nih, ya kan, maka niscaya akan mendapatkan kebaikan. Orang yang mendapatkan kebaikan niscaya dimasukkan ke dalam surga. Itu seolah-olah kan sholat yang membawa kita ke surga, seolah-olah. Pemikiran akan seperti itu semua. Maka sini lepaskanlah. Kemudian ini kan sebuah diskusi ini alfi angka kulama ba'da min jawaji bi istiqra ukhriju min ilmika. Keluarlah dari ilmu pengetahuan. Nah, keluarlah dari ilmu pengetahuan. Contohnya kayak apa nih dari ilmu pengetahuan? Misalnya kita belajar sembahyang. Ilmu pengetahuan ini banyak, ilmu fikih macam-macam belum muncul judulnya, judul ilmu. Kalau mau sholat berdiri betul, mengangkat dua tangan dan mengucap kalimat takbir, itu ilmu. Maka di sini perintahnya keluarlah dari ilmu, bukan kada memakai ilmu. Bila kada keluar daripada ilmu, kenapa aja mengangkat tangan tadi, kenapa aja mengucap takbir, itu aja perintah, itu aja caranya ilmu. Cara itu adalah ilmu. Nah disinilah masih kita tertipu. Kenapa? Tadi berdiri betul, kada dicari nang maulah berdiri betul itu siapa? Keluar kita pada ilmu. Keluarlah dari ilmu. Bila sudah mendapatkan ilmu, sudah tahu, jangan lagi di dalam sembahyang berdiri betul mengatur, ya apa semuaan. Kenapa aku nih kalau berdiri betul, kenapa nih aku harus berdiri betul? Kita munculkan pertanyaan dulu. Itu awalnya aja Pak, kita amariahnya kita coba rasakan lah. Awal-awal hanya bisa sembahyang, ini awal-awal pasti jarak batis malihati, baca. Ada puas malihati mengukur sejengkal, ukur. Sudah tak biasa membayang-bayangkan aja. Coba. Karena sudah tak biasa mengilang-ilang nih nah. Jarak batis asap pas kada mengilang lagi, cuma masih macam angin. Baca. Kan masih kita ingin itu adalah ilmu. Keluarlah dari bila sudah tahu.
takut keluarlah daripada ilmu. Jangan lagi tabawa. Apabila tabawa, ya kada mau khusyuk, Allahu Akbar, mana akan pulang kalimatnya hati, mana akan apa? Kita rasakan tuh. Coba bawa berdiri, Allahu Akbar, nyaman kada tenah, ada kata waswis sembahyang, kada ada keraguan sama sekali. Kawalah kita sembahyang tuh jangan ada keraguan bapak madhab kiblat, Allahu Akbar. Itu harusnya kada ada lagi nunggu pikir dulu kanakah luputkah bujurkah kadakah. Tapi ya hati ini kada mau yakin pang aja tuh kerja belajar kan gitu pulang nih. Di fakta lah yang ada nih. Artinya fakta yang ada, anak sembahyang tuh rumit bener anak sembahyang tuh. Wah, kiri kanan belakang muka dulu. Maka ilmu bila sudah tahu nyaman memakai. Kalau seorang ibu-ibu tuh ahli memasak, tak baca resep pertamanya pasti merasain. No, sosindo buat ini sudah pas settingannya, coba aja hafal sudah merasain kada lagi plok aduk, butuh bumbu aduk lagi, ada merasain lagi. Itu karena kan ada keraguan lagi, itu sudah tahu, ini kan ada ilmu lagi memasak, tapi ia sudah tahu itu karena. Nah, sama apa bedanya dengan sembahyang? Itu maksud kita. Karena dalam alatnya bicarakan alki angkat ulama ba'da, lepaskanlah segala yang tampak baik oleh mata, pendengaran maupun rasa. Lepas kita semua. Karena dalam alif ini la ilaha illallah. Jadi la itu semua kena rujukannya kita di papan tulis ini. Kemudian ukhriju min ilmika wa amalika, dan lepaskanlah segala apa yang sudah dikerjakan, yang sudah digawi, lepasakan. Misalnya maulah langgar, lepasakan, yang dipikirkan, jangan digana-ganang lagi. Sudah menjulung wakaf, jangan lagi diganang-ganang, jangan lagi dipikirkan. Pantau kayak kalah aja situ aja. Aku ada wakaf situ aja, bujur juga kalah aja panitianya. Tuh. Bujur juga aja. Waswis. Kalau orang misalnya berwakaf, pantau, selidiki misalnya, apa bedanya dengan ketika mengucap Allahu Akbar, bujur juga tadi aja aku takbirku tuh sampai juga diterima Tuhan juga sama tuh gitu. Kada ada keyakinan. Lepaskanlah jajan segala yang sudah dikerjakan. Jangan bahasakan wa amalika, ini amalnya itu ya, amal kita ini yang sudah. Jadi amal ini orang mengartikan sesuatu yang sifatnya terstruktur dan mengandung pahala, semua itu amal ya. Jangan beramal aja ini apa dari umut, jangan beramal aja. Jadi amal ini kata-kata seolah kata-kata baik, padahal ada sebutan lagi banyak, ada amal baik, ada amal buruk aja, kalau bahaya pulang ya. Ada amal baik, ada amal buruk. Amal itu sesuatu yang sudah dikerjakan. Jadi kata-kata amal sesuatu yang sudah kita kerjakan, lepaskanlah, jangan lagi dipikirkan. Tuntung berdoa, misalnya maghrib tadi minta sepeda kan, itu seminggu akan datang masih mikirkan ke doanya. Imbas sudah takabul pasti itu semingguan ya aku berdoa itu wajahnya kata itu. Akhirnya Tuhan hilang. Ketika sepeda datang, kada disebabkan oleh Tuhan lagi, tapi disebabkan oleh doa. Hilang ada Tuhan kita. Rasakan kan kita selama ini. Karena ini sudah 5 huruf nih, sisa 2 huruf lagi. Kan habis ke 30 hurufnya Mas ya. Bolak-balik kita. Apabila kita adanya, karena ilmu huruf ini sudah di titik akhir tuh. Metode akhir sudah ilmu huruf nih. Metode terakhir mengenal diri, tembus mengenal Allah. Ini metode terakhir kita.
Jadi kita rasakan di sini, lepaskanlah segala amal, lepaskanlah segala amal. Karena bila sudah di huruf nang 7 ya, apa nang kita bulik roh nang suci, nang asalnya suci, tatap roh suci, ada lagi nang lain nang dibawa roh tuh Pak, kan asal. Itu maksudnya. Kalau masih membawa amal kada kawa ke kotak 7 tuh kada kawa kita masuk ke kotak akhir. Bila masih banyak amal disinggahakan Tuhan ke surga dahulu. Tempat persinggahan itu ada. Karena inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Nah, boleh kita ke terakhir itu. Kita sambung ayatnya alqiya angka kulama ba'da min zawaji bi istiqra ukhriju min ilmika wa amalika. Nah, jadi kita sambung, lepaskanlah apa saja yang tampak. Jadi yang tampak itu baik oleh mata, oleh telinga maupun oleh rasa. Ini ditafsirkan di sini adalah menyangkut kepada hal-hal baik itu pada kebendaan maupun pada rasa kenikmatan. Merasa manis ada pada lidah, ya kan? Ketika merasa manis ada pada lidah, siapa yang merasakan lidah? Karena lidah indera perasa. Coba aja, yang tampak rasa, yang merasakan manis adalah lidah, karena lidah indera perasa. Maka lepaskanlah yang tampak itu, yang tampak tuh. Kalau yang melihat pada kurnia mata, lepaskanlah. Kalau yang mendengar pada gendang telinga, lepaskanlah. Lepaskanlah apa saja yang tampak. Lepas nih. Apa melepasnya? Kita tuduhlah. Ketika kita merasakan manis lidah, amun lidah nang merasa manis, cabut roh. Ada lagi rasa hilang. Kalau mata pada kurnia mata ia yang merasa melihat, cabut roh kada juga. Pada telinga cabut roh kada juga. Pada hati cabut roh kada juga. Nah, tungarannya tugas kita selesai, lepaskanlah. Bila sudah kawan melepaskan yang itu tuh kemana kita andakannya? Nah, langsung kita naik saat niat, saat berdiri betul, saat takbiratul ihram. Nah, kita rasakan itu. Saat niat ada keinginan, ada kehendak. Siapa nang hendak? Hati. Ya. Kemudian hati mempunyai keinginan, lalu jiwa memimpin pasukannya untuk bergerak. Bergeraklah. Jadi hati dan otak ini analoginya itu sama dengan terapu dengan kilometer, itu kada ubah-ubahnya itu sama lalu. Ya, terapu, dari terapu dialirkan, dibagikan ke beberapa kilometer, kemudian kilometer membagikan setrumnya ke beberapa sasaran, macam-macam ada isinya di situ, itu sama. Jadi terapu di dalam diri itu bandingannya ya hati, kalbu. Masuklah ke dalam otak. Ketika masuk ke dalam otak, inilah yang disebut dengan jiwa. Lalu jiwa ini berkembang, memerintahkan ke semua, ke mata, ke telinga, ke tangan dan lain sebagainya. Berfungsilah semua. Itu apa yang tampak? Semua yang tampak adalah jiwa. Jiwa itu semua yang tampak. Kamu dari mana buktinya? Kita analogi lagi. Nih, nang maulah lampu di dalam ruangan ini menyala, nang maulah kipas angin berputar, nih siapa? Semuaan komandonya kilometer. Ketik kilometer mati dasar bujur ya, mati bertahan. Artinya yang mengelola di dalam ini adalah kilometer, maka yang mengelola segala pemikiran kita, tangan, batis dan semuanya adalah jiwa, adalah otak itu. Makanya jadi orang apa? Bersihkanlah pikiran.
bersihkanlah otak. Amun otaknya bersih ya berpikiran baik ya, tangan baik juga, batis baik juga, mata baik juga, pendengaran jar baik juga. Kan itu kalau otak arahnya ada pada yang disebut dengan jiwa. Kemudian ternyata jiwa rusak, kilometernya rusak. Nah, ya, begitu kilometernya rusak, maka apapun yang ada dikelola di dalamnya tak umpat kada. Lampu kujuk-kujuk kada kakaruan, kipas angin banu berjalan banu berputar kada dakaruan. Tuh sama anak itu ketika jiwanya, berarti kilometernya rusak, otaknya rusak. Menunggu hati aja lagi pulang. Makanya serusak-rusaknya otak masih ada hati. Hati memiliki pengetahuan lebih daripada otak. Coba aja serusak-rusaknya jiwa, pinandu lawan rokok lawan duit, dia tahu, masih tahu, dengan lapar tahu, dengan haus tahu, dan tahunya haus karena ada pada rasa cukup, punya tahu semua, dia tahu semua, nang kotor nang bersih tahu, tapi kada tahunya manfaat kotor manfaat bersih itu kada tahu lagi sudah, tapinya pinandu aja tahu. Oleh artinya jiwanya, hati itu tahu, tapi karena otaknya atau jiwanya sudah rusak, akhirnya harapannya cuma hati lagi. Yaitu makanya kalau kita menemukan sesuatu itu, gejala-gejala pada seseorang itu, maka ayat-ayat yang berkenaan dengan penciptaan asal, cari ayatnya tentang hati, ayat-ayat yang berhubungan dengan hati dulu, karena hati terapu yang akan menyalurkan kepada otak, kepada jiwa. Begitu itu, buatlah hatinya itu bisa memancarkan kepada otaknya, jadi membuka otak. Dalam bahasa apa? Awalah. Lam alif langsung kepada huruf lam. Di sini bahasanya kan penekanan, keesaan. Langsung ke satu. Lam alif. Berarti ada kata-kata la ilaha illallah. La ilaha illallah. La artinya tidaklah. Ila artinya lain. Lain. Beda. La artinya, kalau terjemah bujurai la ada ya, ada. Aduh, apa arti aduh? Sama tuh. La kada. Nang kada itu siapa? Itu maksudnya. La kada. Tapi kalau terjemah la ilaha illallah, banyak orang matiakan tidak ada yang patut disembah. Ada bahasanya itu. Tidak ada yang disembah selain Allah. Banyak yang artikan. Cara kita, la adalah hidup. La sama dengan hidup. Jadi kata-kata lam alif ini nang dibahasnya itu nang merasa hidup. Itu maksudnya. Coba kalau kita bergerak, kenapa bergerak? Ini hidup ya. Ini hidup. Kalau kita makan kemudian kenyang, kita tuduh, nah saya mengenyangkan, jawabannya ya. Kalau kita sholat, siapa yang sholat? Yang hidup ya.
Maka lam alif menunjukkan kata-kata atau membantah, membatasi keakuan yang merasa hidup. Lam alif. Alif, roh, lam adalah pada makhluk. Adanya makhluk berasal daripada roh. Kemudian berarti yang tampak, yang hidup adalah lam. Sesungguhnya adalah roh. Makanya diartikan dengan hidup. Ini kata-kata langsung kada ada yang hidup. Tidak. Makanya lepaskanlah yang tampak. Nah, kawalah kita lapas dengan tampak. Allah Akbar, nang bagara, nang mendakar, melihat jagada apa aja. Tampak semua, kawalah kita lapas. Ini hanya la ilaha illallah. Belum la ilaha illallah. Wa la ilaha illallah, anta la ilaha anna, belum lagi. Lepaskanlah segala yang hidup ini, ya, yang jahil, yang tampak. Lepaskanlah. Siapa yang hidup? Illah adalah roh. Makanya bila terjemah ya, tidak ada ilah Tuhan selain Allah. Jujur ya, kada salah Pak terjemah. Cuma ini makna rahasia lama peniadaan. Siapa yang dia? Apa aja yang merasa? Lah, ada apapun kita bergerak, lah kita sedih, lah kita bahagia, lah semua. Misalnya kesakitan, padih, luka, lah dah saat apa aja. Lah amun inya kawa hilang padihnya itu kadalah karena perintahnya lepaskanlah segala yang tampak. Amun rasa padihnya kada ada, karena kita lepaskan. Memang harus ada rasa pedih. Memang Allah adakan rasa pedih itu supaya dilepaskan. Rasa pedih itu lepaskan. Kada ada yang merasa itu. Tapi kita tapi merasa badan rohnya. Nah, ilah. Maka siapa yang hidup, siapa yang ada adalah roh. Tidak ada ilah, tidak ada roh. Kita bahas pulang. Kada roh, kada pulang. Kenapa? Karena ada ilah. Ya, ternyata roh itu pun dihembuskan juga. Berarti ada nang di atas roh, ya, nang disebut dengan la ilaha illa anna. Itu maksudnya senaik. Nah, di sini yang panjang kata-kata ilah pulang, boleh pulang ke ilah. Di sini kan ada ilahnya, di sini ada alifnya. Nah, kita pecah alif. Ini alif, lam, ha. Coba. Ilah. Double alif kita pecah pulang. Nih, yang kita bahas lam alif. Penekanan pada keesaan Allah. Penekanan pada keesaan. Berarti ada tasdid. Nah, gugurnya ke situ. Lepaskanlah yang tampak. Berarti yang tampak jahir tidak? Jahir. Berarti lam awal lah. Berarti disebut dengan lam awal. Yang tampak disebut dengan lam awal. Kemana bulinya? Ini rumus sudah. Adalah pada roh. Sekarang lepaskanlah ya kan, yang tampak tadi, baik yang dilihat. Berarti jahir tampak tuh, berarti bila kawan dilihat berarti kawan dipegang. Sekarang didengar, dirasa. Siapa ampunnya? Adalah nyawa yang disebut dengan
Sifat berarti lam kedua ada pada siapa? Nyawa. Roh ada juga si nyawa. Nah sekarang lam tasdid penekanan pada keesaan, penekanan pada keesaan. Adakah lagi nampak tadi nih, nampak sebertanya lenyaplah, lenyap pada roh. Nang dirasa lenyaplah, lenyap pada roh. Itu karena penekanan keesaan. Ternyata yang tampak, yang dilihat, yang dirasa karena ada nyawa adalah pada roh. Kawalah ada huruf lagi, adalah suara lagi. Penekanan pada keesaan. Nang nyaman tuh pandang kakawanan, no, nang dudukan lah kita pandang. Kawalah jadi satu titik. Mulikakan semuaan kawalah. Nah tujuh, pasti tujuh sudah. Pasti tujuh. Kawalah nih, bulik ada inilah yang disebut dengan lam tasdid. Bulik semua. Maka di sini tadi kalau ada matikan la ilaha illallah, tidak ada ilah, tidak ada Tuhan selain Allah. Ada orang matikan. Maka apa? Tidak ada kata-kata ilah, alif, lam, dan ha. Kada ada sesuatu bahasanya yang tampak. Kada ada yang tampak. Semua berasal daripada ku. Ha itu kan ku. Nah di sini ada karena kita sirik lah, bahwasanya Adam itu bukan laki-laki, ujar Sidin, bukan perempuan. Ada bahasa yang baru lah, bahwa Adam itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Allah menciptakan Adam itu, iya bentuknya hak ini, karena dijelaskan aku buatkan tempat yang kokoh. Beliau pun ternyata menafsirkan dari Al-Araf 172, karena air yang dikeluarkan dari tulang Adam, berarti ada itu simbol daripada tempat asal itu. Lalu Siddiq berpaham itu maka Adam itu bukan laki-laki, bukan perempuan. Bahasa Siddiq bukan laki-laki, bukan perempuan, itu bahasa Adamnya itu. Tapi bentuknya laki-laki, fungsinya laki-laki. Nah kan fungsi. Ternyata baik Hawa maupun Adam adalah laki-laki, dan perempuan itu adalah fungsi, bukan jenis, tapi fungsi kan. Manusia berarti disebut dengan jenis. Fungsi manusia. Nah, fungsi manusia berfungsi sebagai laki-laki, berfungsi sebagai perempuan. Karena bentuknya hak ini akhirnya tempat yang kokoh, aku jadikan tempat yang kokoh. Nah, coba kalau ini diwujudkan, ditafsirkan dengan Adam, alif adalah roh, lam batang tubuh, lam nang kedua adalah nyawa atau sifat. Sekarang begini, roh dihembuskan, ya, maka proses roh yang dihembuskan tadi, awal-awal kejadian manusia berikutnya adalah Adam. Berarti ini dahulu, berarti huruf H ini dahulu, ya kan? Dikeluarkanlah dari huruf H ini, terjadilah yang namanya batang tubuh. Kemudian yang alif ini dihembuskan ke dalam batang tubuh, muncullah lam yang
yang kedua disebut dengan alif lam ha. Maka ada sebutan inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Orang mengatakan yang asalnya daripada Allah kembali kepada Allah, bukan itu. Yang bernama yang disebut alif lam ha. Maka inna lillahi, dan sesungguhnya nang aku ulah, nang aku cipta, lam awal dan lam akhir. Lam awal dan lam akhir bulik ke asalnya. Raji'o, bulik ke asalnya. Proses bulik ke asalnya singgah dulu bulik ke Adam sabarataan, karena Adam adalah simbolnya tanah. Inna lillahi, sesungguhnya nang berasal daripada rohko, berarti makhluk, semuanya makhluk akan bulik dahulu ke asal, prosedur sesuai ia diulah. Berarti benar Al-Quran. Nah, coba kita bayangkan roh Tuhan hembuskan. Ini kita bahasa itu dulu lah, pahami dulu bahasa Tuhan itu, kita bahasa umum. Kemudian roh tadi digodok sesuai yang kita ceritakan awal, maka jadilah alam semesta. Dari alam semesta, nah, diciptakanlah yang disebut dengan Adam. Maka Adam itu simbolnya adalah huruf H, itu simbol. Dari mana keterangannya? Aku ya Tuhan tempatkan daripada tempat yang kokoh. Allah tuh maulah tempat yang kokoh, wadahnya nur nih, nah yang sudah bersaksi disebut dengan huruf H. Maka kata-kata Allah illallah Allah, kalau kita merasa akan alif lam ha nang sesungguhnya, inna sesungguhnya, alif yang berasal daripada rohku, jadi batang tubuh, jadi nyawa di dalam batang tubuhnya, ya, wa inna, dan sesungguhnya wa inna ilaihi. Nah, kata-kata sampai di sini wa inna ilaihi, kembali dulu ilaihinya ke huruf H-nya di sini, sehingga benarlah. Sekarang kita uji. Yang pertama, yang asalnya daripada roh, kita buka dulu. Ini roh. Dari roh langsung aja kita ke tanah lah, alam semesta. Langsung ke Adam. Nah, Adam ini hurufnya dah. Ya. Kemudian dari Adam diambil air, diciptakan Hawa, hurufnya juga yang disebut dengan Hawa. Nah, ini skema kita hidup ya, prosesnya. Sekarang kita mati, bujurlah inna lillahi wa inna ilaihi, buliknya ke sini. Nah, ini kita mati pulang. Mati dikubur kan ya? Ada apa aja dikubur, atau dibuang dalam laut, atau apa aja dibakar, kembali ke tanah ada, karena simbolnya ada. Berarti kembali ke tanah, simbolnya berarti ada, hurufnya wa inna ilaihi. Boleh. Roji'u. Setelah bulik ke sini, bulik ke asal ini tempat lah. Roji'u. Roji'ah kita boleh. Roji'u. Kita singkat hurufnya. Maka setelah bulik ke tanah, berarti wa inna ilaihi sudah. Rajiun, buliknya ke mana? Buliknya kepada
nur. Kan bulik asal. Bulik kepada nur syaratnya apa dahulu? Ada huruf pro-nya. Dengan rahmat. Kita hendak mencocokakan aja. Awal kita hadir ke muka bumi, kemudian akhir kehidupan kita menuju pulang ke asal kita. Bujur ada informasi daripada Al-Quran. Ternyata bulik kepada nur, ya, yang disebut surga ini adalah karena rahmat. Rozi'un. Kata-kata rozi'un ini berarti ada huruf jimnya. Benar pulang informasi. Yang masuk surga tanpa hisab ahlu sunnah al jamaah ada huruf jim. Kata-kata unnya ain di sini adalah yang berilmu. Nah, yang asalnya berilmu berarti ya selama hidupnya memakai ilmu, berarti benar cerita baik dari hadis maupun dalam Al-Quran. Nah, kita harus membuktikan itu dari rangkaian huruf. Coba kita rasakan dari 7 huruf mim, kemudian nun, kemudian waw, kemudian ha. 4 huruf nih kita. Nih alam nur kita. Mim adalah jiwa bujur pulang. Ya ayat Tuhan nafsu. Bujur pulang jiwa yang tampak nanti seolah-olah jiwa. Ternyata adalah tur. Nah, yang dipanggil nang bulikan kasih ini syaratnya apa tadi? Adalah wow. Nih. Yang sirikah adanya kita tinggal. Berarti orang yang kada sirik, wara terpelihara daripada kesirikan. Berarti wow yang adalah esa. Di mana asalnya? Patokannya rajiun, ada huruf jim. Huruf jim sudah kita jelaskan. Mengacu kemana? Lepaskanlah segala yang tampak. Adanya huruf jim, ingat kada kita susunan awal. Ha, setelah ha hanyar jim. Ha adalah sebutan setelah roh menerima mandat, menerima sangu sebutannya. Berarti hak sebutan, roh juga. Kalau kita umpamakan, kalau huruf alif kita analogikan galapung, maka huruf H sudah jadi adunan. Itu maksudnya. Sudah jadi adonannya, berubah. Padahal galapung tadi juga. Ketika adonan ini sudah dibumbui, pandili macam-macam, ada rasa bertitik disebut dengan huruf H. Maka apa? Setelah tadi adonan tadi ada rasa manis, gurih, masih tak kumpul itu seberitaan, berpindah titik menjadi huruf jim. Nah, menjadikan rasa adonan tadi, ini adonannya adalah roh juga tadi, kan dari huruf alif juga nih, sama. Nah, menjadikan rasa, berarti huruf H ini kan gelar sebutan. Berarti jim ini adalah nang menerima gelar, nang memberi gelar. Berarti adalah kembali ke huruf alif, ke asal juga, semuaan di situ juga. Nah, itu maksudnya. Nah, sekarang maka apa? Orang nang kada sirik benar yang kita sebutkan, lepaskanlah segala yang tampak. Kita pandang lampu, kita pandang kipas angin, kita pandang ke dalamnya, kita pandang setrum. Itu kan huruf J, mandangnya kayak itu. Itu maksudnya. Maka lepaskanlah, kata-kata lepaskanlah, penekanan benar kita nih, kata-kata lepaskanlah, karena di situ bang jadi apa? Matikanlah dirimu, bunuh diri. Ya, coba kalau kita ketika tangan bergerak, lepas tangan kada lagi tanah, roh nang bergerak, nang berpandir, nang mendangar, itu mati kata kita. Matikanlah dirimu sebelum kamu mati.
Kan banyak bahasa di luar. Kalau diartikan, ya kita baca terjemah ya nang bunuh diri. Karena terbaca terjemah aja kita akan memahami kepada huruf. Nah, kita pahami sini. Ini kan 7 huruf yang disebut dengan tempat kita kembali. Maka mim, nun, dan waw. Waw adalah sebutan mangkawa boleh ke asal kawadahnya ini adalah orang yang terpelihara daripada kesyirikan. Maka bila sudah boleh ke sini, maka sempurnalah alif, lam, ha. Inilah yang disebut dengan Allah. Kalau sudah disebut dengan Allah, la ilaha illallah, sama dengan yang di sini adalah lam alif. Maka ketika alif lam ha dimunculkan oleh lam alif, yang disebut alif lam ha adalah sudah ke sini. Nih ada orang bahasanya bila sudah sampai ke sini maka ada Tuhan lagi. Mana Tuhan di sini? Nah disebut alif lam ha jadi mana orangnya? Ada lagi. Karena sudah bulik kepada nur, sudah bulik ke asalnya. Mana Tuhan? Yang disebut Allah tadi mana? Kan kembali ke asal. Penyebutan Allah setelah adanya yang jahil. Sekarang kan sudah boleh kan kita kasihnya mana nang Allah tadi. Nah di sini kita yang pentingnya belajar. Karena ngeri benar bahwa bahasa kadang-kadang kita pun mengungkapkannya takutnya dipahami yang salah. Karena kita sharing itu kan banyak dengan orang tuh. Kita di Palangka tuh ada sebenarnya ujar sidin lah, paham sidin bro. Kalau bujur-bujur belajar kita tuh ada Tuhan lagi. Jadi Tuhan kita ada lagi, Allah tuh ada lagi. Ini anak orang yang kada belajar mendengar, kada mengerti, bayangkan adalah mendustakan. Ada Tuhan lagi. Di mana pahamnya seperti itu pasti akan mencari-cari dusta aja pasti itu. Nah sekarang kita belajar. Ketika sudah roh ini sudah bulik semuanya ke sini, ini ke asal. Mana yang disebut alif lam ha? Ada bahasa menyatu lagi, ada bahasanya lagi. Karena kalau kita gunakan bahasa menyatu takutnya kita nang merasa ini berbuat ke dalam Tuhan pulang. Kemudian ada pulang bahasanya, ya kan Tuhan berbuat ke dalam diri. Takutnya pemahamannya kita yang tergelincir. Kalau bahasa untuk menjadi paham sebenarnya bebas saja kan bahasa apa aja. Cuma takutnya kalau terlalu liar bahasanya. Takutnya terlalu liar. Nah kalau sudah di sini Tuhan. Makanya kenapa ya banyak sebutannya la ilaha illallah, la ilaha illa anta, la ilaha illa huwa, la ilaha illa anna. Kenapa aja banyak? Bila sudah kita belajar dari 11 sampai ke 12 huruf, kita pakai la ilaha illallah. Kita pakai. Karena kita meniadakan diri kita. Kita meniadakan alif lam ha. Meniadakan itu. Ya, berusaha untuk meniadakan. Kemudian la ilaha illa anta. Anta itu apa? Kamu, engkau, ya. Lalu ada titik kesadaran, amun aku pada ada, aku ini kan alif lam ha. Berarti aku dicipta, batang tubuhku, nyawaku. Berarti apa? Berarti engkau. La ilaha illa anta. Saat bergerak. Kalau masih la ilaha berarti masih menunjuk. Ya kan? Coba. La ilaha illa anta masih menunjuk engkau. Naik ulang la ilaha illa huwa. Dia menunjuk ulang kan? Tapi sudah lebur la ilaha illa anna. Kaulah yang ditunjuk. Nah, tak sini langsung membulik jarinya.
Maka sampai di sini ya la ilaha illa anta, mana Allah. Nah di sini bahasa memang harus diulang-ulang, takutnya jadi sebuku tadi. Ya di sini mana Tuhan kok ada? Bila masih bertuhan, ini bahasa kasar jadinya, ya kan? Tak umur sembahyang kan diterima karena masih bertuhan. Kan bahasa orang itu deh. Takutnya ke situ kita bahasa. Karena salah penerimaan. Begitu berkisah sepanggal saja sah sudah pasti dibadahkan mau sesat. Karena sepanggal saja kita pahami. Makanya rentetan ini harus membedah daripada keempatnya. Karena kalau sepanggal ya jadi sebuku tadi. Maka ada yang mengirim di grup. Kada Tuhan lagi. Ya, bila sudah sambayang itu berarti kada ada Tuhan lagi. Kata-kata Tuhan itu merujuk amun kada ada Tuhan akhir pulang ke yang lain. Ya, rujukan kata-kata Tuhan itulah yang penting kita pahami. Rujukan dari situ. Nah, di sini dibantah dah dengan lam alif, tidak ada, bukan yang. Kenapa? Karena perangkat alif lam ha adalah roh juga, makanya ditiadakan pulang sini. Illa, tidak ada semua. Tidak ada Allah. Ada lagi. Bila masih ada alif lam ha, ada makhluk ada di situ. Ada penjahiran masih, ada yang nampak. Makanya ditutuplah dari yang 4 huruf lam alif. Maka pas benar sesuatunya imbah ini boleh pulang ke hamzah. Itu ya, hamzah itu adalah nama lain daripada roh. Berbalik berarti nama nur hembusan tadi. Berarti ini akhir cerita cagar buli ke asal pulang. Saat roh dihembuskan, dilepas sampai jahir. Buli maulah menolak. Makanya kita berakhir dengan huruf ya, terima. Hampir kada ada lagi suara dan huruf kita yang bisa kita sampaikan di sini sebenarnya. Ya, hampir kada kawal lagi kita mengungkapkan dengan lisannya, dengan huruf itu hampir kada kawal lagi. Sehingga apa? Di sini banyak akhirnya yang memperdebatkan syahadat di dalam sholat. Nabi bang jasa bayang kayak apa bersyahadat. Lalu ada yang berpendapatnya, ada kita baca. Kalau bunyi syahadatnya asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, atau wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh, ujar pula. Kita sabut ujar kan? Nah bisa bayang kada wa asyhadu anna wa asyhadu anni, ujar. Paham yang lain. Kada kawan Nabi jah merujuk ke dirinya. Ujar. Nah sekarang kita luruskan. Karena ada yang berpada wa asyhadu anni Muhammad rasul, dan akulah rasul, ujarnya. Nah sekarang kita rujuklah kenapa penamaan Nabi Muhammad menghapus. Penamaan Nabi Muhammad lah ada ubahnya. Jin itu berulah ngarang menyamai sesuatu yang disebut iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, sesungguhnya kepadamu lah aku meminta. Maka kata-kata kepadamu lah meminta, jin berulah ngarang bamaran kanas tersebut, nama yang tersebut secara kada sadar seolah-olah menyimpangkan tujuan kita. Tamat. Sekarang jasad, lam yang pertama disebut jasad. Jasad itu ya, Tuhan memberikan informasi bahwa jasad itu
cara mengulahnya atau resip daripada lam yang pertama itu adalah diresipkan dengan kalimat mim ha mim da. Rumus resip awal. Kemudian dimasukkanlah roh atau nurnya ke dalam mim ha mim dal, disebut dengan rasul. Maka mim ha mim dal yang dimasuki roh, keluarnya roh tadi berbentuk napas, disebut rasul. Keduanya disebut dengan kayak apa kalimatnya syahadat? Allah takdirkanlah kejadian ini dijahirkan Tuhan. Ditunjuklah seorang laki-laki yatim piatu diberi nama Muhammad, diberi gelar Rasul, diberi gelar Nabi. Bayangkan, ketika menyebut Muhammad, tersebut batang tubuh kita. Ketika menyebut Muhammad bin Abdullah adalah Rasul utusannya, tersebut nyawa kita, roh kita. Pas antenanya, kada mau sesat. Itu. Tapi nang tahunya hanya kepada Muhammad bin Abdullah. Maka Muhammad bin Abdullah adalah maknawiyah. Maknanya adalah Muhammad, Rasul dan Nabi-Nya. Itu maksudnya. Diberi nama alif lam lam ha karena mim ha mim dal ini sudah hidup, diberikan roh, dihembuskan roh, disebut dengan rasul. Napas nang keluar kena disebut dengan rasul. Lalulah Allah. Nah, rasakan bang kita nih bahasanya lah. Wa asyhadu anna wa asyhadu anni, di mana bedanya? Kata-kata anna wa asyhadu anna nih, dan sesungguhnya aku ini adalah mimha mimda. Kata-kata anak merujuk kepada batang tubuh menyeluruh. Jadi Allah jahirkan cerita ini kepada seorang laki-laki, diberi nama Muhammad, diberi gelar Rasul. Jadi makanya ada kau tasibang bila ingat Nabi Muhammad pasti jujur sudah. Cuma tatahan di Nabi Muhammadnya itu kita bertahan di situ. Ya, akhirnya harus mendapatkan syafaat sidin jadinya. Dari Muhammad ikam selama hidup aku terus ada di atas aku. Ada di atas aku. Tuhan, ini tahunya lawan aku aja, antenanya aja sidin kan. Tuhan tuh ambil ini tahunya lawan aku. Itu syafaat kena di situ. Tapi kalau sudah kita mengenali siapa mimha mimdal, siapa rasul, siapa nabi, kenapa harus menghadap menuju ke surga hanya bertemu Nabi Muhammad? Kenapa ada pertemuan saat ini? Kalau sudah pertemuan saat ini langsung masuk ke dalam golongan yang 70. Apa nang dihisap? Apalagi nang dikoreksi, kan ini sudah boleh. Langsung ke Ibrahim. Tuh maksudnya. Maka alif lam lam ha ditidakkan, makanya lam alif di sini adalah ilah. Lam tasdid. Penekanan keesaan. Segala apapun kita harus menurut aturan. Sekarang menunjukkan alif aturannya ada. Lam pertama, lam kedua sampai ini aturan hidup kita semua. Kadang kawan, bila asalnya daripada alif jadi lam awal, jadi lam akhir, ha
adalah wadahnya nang asal ini pengrumusan kita bulik kada kau membantah saharatnya nang kayak apa aja. Fir'aun sekalipun nama aku Tuhan tak buliknya sesuai rumus alif lam lam ha. Itu maksud kita. Nah kita cerita setelah malam hari ini sisa 2 huruf. Jadi tergantung pemahaman kita, bagaimana praktik kita di dalam kehidupan keseharian. Setelah kita memahami semua huruf ini, itu kadang merubah hidup kita, kadang merubah cara hidup kita, kadang tetap aja nah kayak biasa, cuma hilang, lepaskanlah, kadang ada. Itu aja. Apa nang bisa digawi-gawi? Kalau pan kayak ya kan? Jangan ini bertentangan dengan ini. Ya. Bukan ada boleh kita berpikir mengenai itu, tapi kata-kata jangan sekuat-kuatnya manahani. Kalau kita kembali ke rumus awal, kalau memang pasti ada catatan tagawi, kalau ada memulihkan, silahkan gunakan akal dan pikiran, silahkan. Aku ada menggawi itu baik, silahkan itu. Jangan aku anak baik-baik aja, silahkan. Aku anak ini aja, silahkan. Tidak dibatasi. Jiwa untuk berkreasi itu kan ada pembatasan. Kenapa? Karena kita kadang bisa membatasi dan kita pun kadang bisa sebebas-bebasnya karena sesuai aturan. Makanya lam alif semua manusia berlaku sesuai aturannya. Bila sesuai aturannya, maka lepaskanlah yang tampak. Nih kita berpikir untuk makanan jangan dulu ya, pakai lagi dari jam 11 jam 12 saja ya. Seolah-olah kita yang mengatur. Coba ya, rasakan makankah kayak lagi jam 12 memang kita makan kita jam 12, tapi ketika kita makan jam 12 kita yang mengatur. Rasakan ya, maka lepaskanlah. Berarti ini aturannya. Boleh asal kayak itu, silahkan aja kita berpikir. Kenapa aku jam 12 makan? Kenapa aku esok ke situ? Silahkan berkata itu. Tapi lepaskanlah, lepas terus. Jangan bahasa apa? Pengembalian. Itu maksudnya. Kalau bang, aduh ini aku aja. Kalau tak salah, misalnya tidak ada bahasa tak salah, ada bahasa bujur. Tidak ada itu. Pokoknya silahkan aja. Akal pikir berkembang apapun silahkan lepaskan. Santai kada hidup, santai sudah. Kada ada rasa dihalangi, apapun kada ada. Wah pokoknya aku aja pada hendak lagi depan ya, ketinggalan sembahyang aku harus sembahyang terus. Silahkan. Begitu sembahyang terus seolah-olah karena aku mengatur hidup. Pasti rasanya itu ya kan, maka lepaskan. Lam tasdid menunjukkan bahwasanya segala perilaku lam awal dan lam lahir sesuai ketentuannya. Rasakan itu. Silahkan aja kita mengatur hidup dengan bahasa kita atur, tapi lepaskanlah. Begitu kita sudah membuat sesuatu itu, lepaskan semua itu maksudnya. Tuh kayak itu. Jadi berjalan seperti biasa, kita bisa seperti biasa lah. Kalau udah berubah seperti biasa, tapi akan lebih tenang. Seperti rencanakan apapun silahkan, tapi jangan merasa pada lam awal dan lam akhir yang merencanakan. Bila supaya itu hilang, lam awal dan lam akhir boleh akan kasar. Lalu siapa yang memiliki rencana? Siapa yang menggawinya? Boleh kada. Itu kata-kata lepaskanlah. Nah, ini kan jelas ya. Urutan huruf menunjukkan lam alif, setelah huruf menunjukkan kada ada Tuhan lain. Cuma jangan dipahami lah, kada ada Tuhan lagi bahasanya dalam terjemah. Kata-kata lepaskanlah itu adalah merujuk kepada ketika kita mengakui alif lam lam ha,
ini adalah yang jahir yang wujud, maka lepaskanlah jua semuaan adalah jam. Nah, di sini gugurnya apa? Bisa aja buku juga. Sebuku ini, sebuku bikungan. Berarti Tuhan bikungan lah aja. Iyalah. Nah, di sini bayar. Kan ini kita hanya sampai pada ilah. Tugas melepaskan orang mana? Nih orangnya, nang tugas melepaskan. Kata-kata lepaskanlah, amun sudah kasih ini, mana kalimat lepaskanlah? Ada lagi perintah lepaskanlah. Perintah lepaskanlah karena adanya wujud alif lam ha. Nah sekarang boleh kita dengan bahasa lain. Karena Mas Supri kemarin sharing juga di rumah kami itu masukkan, memang kebanyakan mengambil sesuatu paham itu dengan dalam lah, Mas Supri. Artinya ternyata dunia wayang itu bisa mendekatkan, atau pola wayang itu bisa mendekatkan kita, pemahaman kita lebih cepat. Lalu kita di situ ada perbedaan. Kenapa? Membedakan yang jadi Tuhan beikungan langsung gugurnya kasih ibadah, bukan kepada alif lam ha lagi. Yang jadi Tuhan beikungan, yang bahasanya kada usah goyang, pokoknya tamatlah segalanya sudah. Ya kan? Karena memahami semua wayang digerakkan oleh dalam, maka gerak wayang ini adalah gerak dalam, kelakuan wayang adalah kelakuan dalam. Kan pahamnya itu. Coba kita pikirkan. Ini dunia nyata tuh yang dibandingkan. Misalnya kalau dalam menggerakkan tangan Semar menampar Pitro, sakitlah dalam. Rasa ada pada siapa? Satu. Yang kedua, ketika tangan Semar digerakkan menampar Muha Petro, Muha dalam lah ditampar. Ketika misalnya Semar makan digerakkan oleh dalam, siapa yang makan? Ketika agamanya Semar itu sholat mengangkat takbir, siapa yang takbir? Itu kan siapa yang takbir? Itu ngarannya dalam sama dengan roh, ia suci. Suci dari bahasa tampar, suci dari bahasa sholat, suci dari bahasa makan. Dalam adalah gerak, sama roh, sama setrum suci. Ketika masuk ke dalam lampu berwarna hijau, apakah setrum warna hijau? Iya suci, makanya roh itu suci. Suci dari hal apapun, tetap suci. Walaupun orangnya tuh mabuk, tetap roh itu suci. Itu maksudnya roh itu suci. Nah, ketika kita coba, tadi kan agamanya gerak wayang, ya gerak dalam sah, itu sah, gerak dalam. Kelakuan wayang, kelakuan dalam lah. Tampar gerakannya Semar ini gerakan, kalau gerak ya gerak dan gerakan dalam lah. Judul geraknya tampar, geraknya adalah ampun dalam, kata kalau menampar kalau kada ada dalam. Tuh. Berarti apa? Itulah menandakan bahwasanya roh itu suci. Orang mabuk, apakah rohnya mabuk? Tetap suci. Motor penggerak adalah roh. Maka ketika ia mabuk, ia tidak bisa dituduhkan ia salah. Tapi ia hanya bisa dituduhkan mengerjakan pekerjaan yang salah. Itu maksudnya. Itu. Nah, kalau kita pemahamannya
berarti dalam seikungan ini memang jadi Tuhan seikungan. Karena kita tidak bisa membedakan antara roh dan jiwa. Nah, coba. Sekarang roh itu dihapuskan ke mana? Ternyata kan sudah dijelaskan. Di dalam bentuk hati ada yang disebut dengan fuad. Di dalam fuad ada yang disebut dengan qalb. Itu dahulu simpel. Hanya disebarkan ke otak. Otak disebut dengan jiwa. Lalu otak ini berfungsi lah sesuai otaknya. Yang kasatrum masuk ke dalam bola lampu, tugasnya menyala. Jadi apa? Jadi penggeraknya itu adalah sesuai ketetapan Allah. Ketika otak dicipta untuk berpikir, ia pasti kadang-kadang bisa berpikir. Ada penggeraknya masuk roh ke dalam otak, muncul pikiran. Sama, bola lampu dicipta memang sudah untuk mengeluarkan cahaya. Bisakah bola lampu mengeluarkan cahaya tanpa adanya setrum? Berarti siapa yang menetapkan? Bisa. Sifat. Jadi sifat itu sudah melekat. Nah, inilah yang disebut dengan huruf H tadi kita. Setiap roh itu sudah menerima tugasnya masing-masing. Masuk ke dalam bola lampu, memancarkan cahaya. Masuk ke dalam kipas angin, mengeluarkan angin, kan sesuai tugas. Apakah yang keluar angin ini adalah setrum? Taulah kita menuduh. Nah, kita kasih. Jadi banyak sebenarnya kita sharing itu bagus karena tasawuf ini bahasanya sangat rawan kalau kurang pemahaman. Dipahami hanya dengan terjemah tadi. Coba ratusan wayang itu, ya kan? Ratusan wayang, adakah yang bisa bergerak tanpa dalam? Alam semesta beserta isinya bisakah berfungsi tanpa roh? Ada bisa berfungsi. Nah, di situ kita maksudkan bahwasanya ketika kita memahami sesuatu hanya sesuai terjemah, ada banyak contoh-contoh yang lain, akhirnya melegalkan bahasa-bahasa ketuhanan itu